Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Arifah S. Mukoyinta. Saya dari kelas A Pendidikan Sejarah, dosen pengampu Bapak Andris K. Malaye SPD MPD. Baik, saya akan mereview satu jurnal yang dituliskan oleh Bapak M. Edo Nuriana dengan ISSN 2460 Kalpataru volume 4. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa praaksara dibagi atas beberapa zaman. Yang pertama, zaman batu. Zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Pada zaman ini, bukan berarti alat-alat dari kayu ataupun bambu tidak dibuat. Tetapi alat yang terbuat dari kayu dan bambu mudah rapuh, tidak tahan lama seperti batu. Maka dari itu, bekas-bekas peninggalannya tidak ada lagi. Zaman batu ini dibagi lagi atas beberapa periode, yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, Mesolitikum atau zaman batu tengah, Neolitikum zaman batu muda, dan Megalitikum zaman batu besar. Yang kedua, zaman logam. Zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Teknik pembuatan ini terlebih dahulu dilebur biji-biji logam yang nantinya dituangkan dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, zaman logam ini tingkat kehidupan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Zaman logam ini dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia memiliki usia yang sudah tua, hampir sama dengan penemuan manusia purba di negara-negara lain di dunia. Bahkan Indonesia dapat dikatakan mewakili penemuan manusia purba di daratan Asia. Daerah penemuan manusia purba di Indonesia tersebar di beberapa tempat, khususnya di Jawa. Penelitian tentang manusia purba di Indonesia telah lama dilakukan. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia antara lain yang pertama, Pithecanthropus erectus. Jenis manusia ini ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda bernama Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi atau Madiun. Pithecanthropus erectus diambil dari kata pitheos atau kera, anthropus atau manusia, erectus atau berjalan tegak. Jadi, Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis manusia ini, menurut para ahli, kemampuan berpikirnya masih rendah karena volume otaknya 900 cc. Sedangkan volume otak manusia modern lebih dari 1000 cc. Kemudian kalau dibandingkan dengan kera, volume otak kera tertinggi 600 cc. Jadi, jenis manusia purba ini belum mencapai taraf ukuran otak manusia modern. Diperkirakan jenis manusia ini hidup antara 1.600.000 tahun yang lalu atau pada zaman Paleotikum atau zaman batu tua. Fosil sejenis ini juga ditemukan oleh Ghr. von Koenigswald pada tahun 1936 di dekat Mojokerto. Dari gigi tengkorak diperkirakan berusia belum melebihi dari 5 tahun. Kemungkinan tengkorak tersebut anak dari Pithecanthropus erectus dan von Koenigswald menyebutnya dengan nama Pithecanthropus mojokertensis. Von Koenigswald di tempat yang sama menemukan fosil yang diberi nama Pithecanthropus robustus. Yang kedua, Meganthropus paleojavanicus. Pada tahun 1941, von Koenigswald di daerah menemukan sebuah tulang rahang bawah yang jauh lebih besar dari dan kuat dari rahang Pithecanthropus. Geraham-gerahamnya menunjukkan corak-corak kemanusiaan, tetapi banyak pula sifat kerahnya. Dia menganggap makhluk ini lebih
tua daripada Pithecanthropus, dan dia beri nama Meganthropus palladeo javanicus, mega atau besar, karena bentuk tubuhnya yang besar diperkirakan hidup pada 2 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Homo soleensis dan Homo wajakensis. Von Koellingswald dan Weidenreich menemukan kembali 11 fosil tengkorak pada tahun 1931 sampai 1934 di desa Ngandong, Lembah Mengawan, Solo. Demikian pemaparan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.